Today, we are going to learn about narrative text and here we go. Tujuan pembelajaran hari ini setelah Anda menonton video ini Anda mampu mengidentifikasi tujuan dari teks naratif dan juga Anda mampu mengidentifikasi the structure of narrative text atau bagian-bagian dalam teks naratif. Untuk selanjutnya, perhatikan kata yang guys bawahi ya. Narrative text adalah sebuah teks yang menceritakan sebuah cerita dengan tujuan to amuse or entertain atau menghibur. Naratif dapat ditemukan dalam bentuk legend, fable, atau fairy tale. Selanjutnya perhatikan ketiga gambar berikut ini. Mana yang termasuk ke fable, legend, atau fairy tale? Oke, silahkan cocokkan jawabannya. Masih bingung? Berikut penjelasannya. Legenda adalah sebuah cerita yang sudah ada secara turun-temurun dan biasanya menjadi ikon dari suatu tempat tertentu. Sedangkan fable adalah sebuah cerita yang tokoh utamanya adalah hewan tapi berperilaku seperti manusia. Dan fairy tale adalah sebuah cerita fantasi di mana tokohnya adalah buatan manusia dan biasa terjadi di tempat yang tidak nyata. Bagian-bagian teks naratif yang pertama adalah orientation, clue-nya setting dan characters. Yang kedua adalah complication, clue-nya konflik atau munculnya masalah. Yang terakhir adalah resolution, clue-nya resolve atau penyelesaian masalah. Perhatikan teks berikut ini. Ini adalah contoh paragraf pertama dari sebuah teks naratif. Yang saya cetak tebal itu adalah kata kerja dalam bentuk past tense, karena ini adalah salah satu dari ciri khas naratif teks. Oke, paragraf pertama ini sudah dapat kita temukan satu clue, yaitu setting of place. Kemudian yang kedua ada Toba dan juga ada The Fish sebagai characters. Dua clue tersebut termasuk ke dalam orientation. The second and the third paragraphs belongs to complication. Kenapa? Karena dalam complication biasanya terjadi sebuah kejadian dan dilanjutkan kejadian berikutnya yang memicu terjadinya sebuah konflik. Di sini kita melihat Toba diminta untuk menyimpan sebuah rahasia dan Toba mengiyakan atau menyetujui dan dia berhasil untuk menikahi perempuan tersebut. Dan dia dikaruniai seorang anak bernama Samosir dan kebetulan si anak tersebut sangat suka makan. Samosir diminta tolong untuk membawa makanan, tetapi di tengah jalan ternyata dia berhenti dan memakan hampir semuanya dan ini menimbulkan sebuah masalah dan membuat Toba merasa sangat marah sambil menyampaikan sumpah serapahnya. And this is the last part of narrative text. Jadi endingnya bisa sad atau happy ending tergantung dari ceritanya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari paragraf terakhir ini akan sad ending karena di sini ada kata upset yang artinya kecewa. Ditambah lagi Samosir dan ibunya tiba-tiba hilang dan bersamaan dengan hilangnya mereka berdua secara ajaib muncullah danau yang sangat luas dan danau tersebut ditambahkan dengan Danau Toba. Ini yang disebut dengan resolution. Kesimpulannya, ketika di dalam paragraf sudah muncul setting of place dan juga characters, it belongs to orientation. Kemudian jikalau diikuti dengan kejadian-kejadian di paragraf selanjutnya yang merujuk pada konflik, it belongs to complication. Dan ketika penyelesaian masalah, it belongs to resolution. Materi ini pun bisa kalian lihat di buku English on Target terbitan Erlangga. Belajar lebih belajar. Sekarang waktunya latihan. Once upon a time, the King chose Purbasari, the youngest offspring, to replace him. The whole people of kingdom celebrate. Silahkan dijawab. Okay, nice. Next question. Suddenly, the wicked witch came along with Purbarara, the sister who fell let down. She was tricked by the witch to seize power. Purbarara changed to become evil and cursed her sister's face. A curse that made everyone
turn their face. Good job. What a pleasure. I think that's all. Thank you and bye bye.